Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi kita yang membahas tentang sejarah perkembangan ilmu dan filsafat ilmu dari zaman ke zaman, dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern hingga zaman kontemporer. Kami beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama saya sendiri Muhammad Reza Palevi, kemudian rekan saya Izzah Hidayatul Royan, dan yang terakhir yakni Izzatul Salsabila Simamora. Kita beralih ke pembahasan. Pengertian filsafat ilmu. Kata filsafat ilmu dalam bahasa Arab dikenal dengan falsafah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofia, yang dimana diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari 2 kata. Yang pertama philein yang berarti cinta atau love. Yang kedua yakni sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Pengertian filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang mempelajari beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Kami akan menjelaskan filsafat ilmu dari zaman ke zaman. Yang pertama ini dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, kemudian zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan yang terakhir yakni zaman kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzah Hidayatul Royan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya menjelaskan zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno adalah periode sebelum zaman Yunani kuno. Dimulai pada masa ini alam semesta dan kejadian di dalamnya dianggap terjadi berkat kekuasaan gaib atau kebesaran dewa-dewi. Pada zaman pra-Yunani kuno, ilmu pengetahuan masih sangat terbatas dan belum berkembang seperti pada zaman Yunani kuno. Oleh karena itu, pada masa pra-Yunani kuno, ilmu pengetahuan masih sangat dipengaruhi oleh mitologi dan kepercayaan pada penguasa gaib. Selanjutnya, saya akan menjelaskan zaman Yunani kuno. Periode ini sangat penting dalam peradaban manusia, karena pada periode ini terjadi perubahan pada pola pikir manusia. Zaman ini banyak melahirkan filsuf-filsuf yang abadi seperti Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan pandangan air sebagai asas pertama segala sesuatu. Dia mendapat gelar filsuf pertama oleh Aristoteles dengan konsep arke. Pada zaman ini, masyarakat juga tidak lagi menerima segala sesuatu berdasarkan pada sikap menerima begitu saja, namun menerima dengan menyelidiki secara kritis atas kebenaran berita tersebut. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Era pertengahan ditandai dengan tampilnya para teologi dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa pada umumnya kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran keagamaan. Di kesempatan lain, belahan bumi timur Islam pada abad ke-7 Masehi telah mengalami kemajuan pesat. Pada masa ini, kemajuan ilmu matematika yang membangun model matematika yang mengenalkan pada sistem desimal. Ahli filsuf yang terkenal pada zaman ini yaitu Al-Khwarizmi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Salsabila Simamora. Saya akan menjelaskan tentang zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman kebangkitan pemikiran bebas dari tokoh-tokoh agama. Zaman ini juga zaman peralihan ketika budaya tengah mulai berubah menjadi budaya modern. Di sini juga ilmu pengetahuan modern mulai bermunculan. Dan pada zaman Renaissance ini manusia barat mulai berpikir secara melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Zaman ini adalah zaman sebelum zaman modern. Selanjutnya saya akan membahas tentang zaman modern. Zaman modern adalah zaman di mana benua Eropa menjadi basis perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman ini ditandai dengan kemajuannya di dalam bidang ilmiah. Contoh kemajuan di zaman modern ini juga yaitu
hubungan Islam dan semenanjung Iberia dengan negara-negara Prancis. Dan di zaman modern ini juga jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Reza Pahit. Baik, zaman kontemporer. Dalam masa ini, perkembangan dalam berbagai ilmu, baik dari teknologi dan informasi, berkembang begitu pesat. Ilmu yang berkembang lebih bersifat sintesis antara bidang ilmu satu dan bidang ilmu yang lainnya. Kesimpulannya, filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan sosial atau sains. Perkembangan ilmu filsafat terjadi dari zaman ke zaman, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern hingga sampai di zaman kontemporer. Saran dari kami yakni bagi semua kalangan, khususnya para pelajar, siswa dan mahasiswa, untuk lebih memperluas wawasan mengenai perkembangan ilmu, apalagi perkembangan ilmu filsafat, karena ilmu filsafat merupakan cabang ilmu yang penting. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.